Shalom, salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua, jemaat Tuhan dimanapun berada. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu memiliki damai sejahtera Kristus. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Silakan Tuhan sampaikan pesan Tuhan kepada kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersabdalah ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang ingin hidupnya damai. Setiap orang ingin hatinya, pikirannya juga damai ataupun tenang. Ada beberapa orang yang mencari kedamaian, ketenangan dengan cara ia pergi ke pantai, ataupun dia juga pergi ke taman hiburan. Tetapi ketika dia pulang ke rumah, hatinya, pikirannya tidak damai. Ini berarti kedamaian yang dialami di dalam hati dan pikirannya adalah kedamaian yang tidak awet ataupun bisa berubah-ubah. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 mengatakan demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini adalah ucapan daripada Yesus sendiri berkaitan dengan damai sejahtera. Dan ucapan ini diucapkan oleh Yesus kepada para muridnya setelah Yesus melakukan perjamuan yang terakhir. Yesus memang akan meninggalkan para muridnya. Dan Yesus juga tahu bahwa akan banyak peristiwa demi peristiwa yang akan dialami oleh para pengikutnya ataupun muridnya pada saat itu. Termasuk di dalamnya adalah penganiayaan sebagai pengikut Yesus Kristus. Maka dari itu, Yesus sendiri tidak meninggalkan mereka sendirian. Tetapi Yesus menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dan Yesus juga menyampaikan seperti apa yang kita baca pada hari ini, yaitu damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Ini artinya bahwa Yesuslah yang memberikan damai sejahtera kepada para muridnya pada saat itu. Damai sejahtera itu tidak didapatkan dimanapun dan dari siapapun dan dengan cara apapun. Melainkan damai sejahtera itu adalah pemberian daripada Tuhan Yesus sendiri. Ataupun anugerah daripada Tuhan Yesus sendiri kepada para muridnya pada saat itu. Dan damai sejahtera ini hanya dapat diterima melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, Yesus juga melanjutkan penyampaiannya kepada para muridnya pada saat itu. Yesus mengatakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia berikan. Ini artinya bahwa damai sejahtera Yesus Kristus adalah damai sejahtera yang sejati, yang bersifat kekal, tidak berubah-ubah, dan juga awet tentunya. Tetapi damai sejahtera yang berasal dari dunia itu tidak bersifat kekal, hanya bersifat sementara ataupun juga bisa berubah-ubah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita pernah mendengar pujian, "Kalaku cari damai." Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Ini artinya bahwa ketenangan, kedamaian di dalam hati kita, di dalam pikiran kita hanya dapat kita temukan, hanya dapat kita terima di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada cara apapun dan tidak ada dari siapapun ataupun dimanapun kita memperoleh kedamaian, ketenangan yang sejati kalau bukan dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Dan kedamaian ini, ketenangan ini kita dapatkan, kita terima melalui iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kita tidak seperti yang dunia berikan. Sebab yang dunia berikan itu tidak sejati, bisa berubah-ubah karena situasi ataupun kondisi. Misalnya saja,
Orang akan merasa damai, orang akan merasa tenang saat ia memiliki posisi kedudukan jabatan yang bagus. Ketika ia memiliki harta kekayaan yang melimpah-limpah ataupun kekuasaan. Namun ketika posisi kedudukan jabatan ini sudah tergantikan, ketika harta kekayaannya hilang ataupun kekuasaannya sudah tidak ada, maka dia tidak akan merasakan yang namanya damai sejahtera di dalam hati dan pikirannya. Ini berarti damai menurut dunia yaitu damai akan terjadi ketika kondisi situasi itu baik, aman. Tetapi tidak akan ada damai sejahtera saat situasi itu juga tidak baik ataupun tidak aman. Berbeda dengan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena damai sejahtera yang berasal dari Yesus bukan berarti kita harus berada dalam situasi kondisi yang baik dan aman tanpa adanya kesulitan, tanpa adanya penderitaan, tanpa adanya penganiayaan. Tetapi sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada penganiayaan, ada damai sejahtera yang Tuhan Yesus Kristus alirkan di dalam hati kita, alirkan juga di dalam pikiran kita. Hal ini juga lah yang ditekankan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 yang berbunyi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saat kita menghadapi situasi sulit apapun itu bentuknya, saat kita menderita, saat kita teraniaya, dan saat kita juga berseru kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga berserah total kepada Tuhan Yesus Kristus, disitulah ada damai sejahtera yang Tuhan alirkan di dalam pikiran kita dan juga di dalam hati kita masing-masing. Dan ingat ini bahwa damai sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita melampaui akal kita sebagai manusia. Maka dari itu dikatakan bahwa damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus adalah damai sejahtera yang sejati, yang awet, yang tidak berubah-ubah. Jika kita merenungkan perjalanan hidup kita masing-masing sebagai pengikut daripada Tuhan Yesus Kristus ataupun sebagai orang Kristen pada masa kini, berapa banyak kita mengalami kesulitan, berapa banyak kita mengalami penderitaan, berapa banyak kita mengalami penganiayaan pribadi lepas pribadi, termasuk juga di dalam keluarga kita. Dan kita renungkan berapa banyak juga damai sejahtera Tuhan yang Tuhan alirkan di dalam hati dan pikiran kita. Ketika kita mengalami kesulitan, kita masih bisa bernyanyi. Ketika kita mengalami penderitaan, kita masih bisa tertawa. Itu karena ada damai sejahtera Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati kita dan yang juga Tuhan taruh di dalam pikiran kita masing-masing. Dan ketika Tuhan juga yang menenangkan hati kita, yang mendamaikan hati kita, pikiran kita juga akan dimampukan untuk tabah, untuk sabar menghadapi kesulitan kita masing-masing, penderitaan kita masing-masing. Dan ketika kita juga diberikan damai di dalam hati dan pikiran kita, Tuhan juga yang akan memampukan kita untuk berpikir dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan untuk mengatasi kesulitan kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita senantiasa memiliki ataupun mengalami damai sejahtera Yesus Kristus di dalam hati dan pikiran kita, maka kita perlu senantiasa melekat dengan pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perlu senantiasa membangun persekutuan pribadi kita dengannya. Sebab kita tahu bahwa di luar Tuhan Yesus Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di luar Tuhan kita Yesus Kristus kita tidak bisa menemukan kedamaian yang sejati di dalam hati dan pikiran kita pribadi lepas pribadi. Maka dari itu bangunlah senantiasa hubungan kita dengan Tuhan. Berkomunikasilah terus-menerus dengan Tuhan, teruslah menyembah Tuhan, teruslah mengagungkan Tuhan, dan teruslah membaca surat cinta yang berasal daripada Tuhan Yesus sendiri, yaitu firman Tuhan ataupun kitab suci. Pada akhirnya saya menyampaikan selamat menikmati dan menerima damai sejahtera Kristus di dalam hati dan pikiran kita sebagai orang percaya pada masa kini. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Saat teduh bagi kita sekalian.
Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tutup renungan kita pada hari ini dengan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan kita. Arahkan hati dan pikiran dan terimalah berkat Tuhan ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.